Dari mana ke? Dari apotek cu. Ngapain? Habis beli obat. Kok jalannya pelan-pelan? Shh, jangan ribet. Ini obatnya obat tidur. Nanti bangun. Kan kakek awal kan sare kakek mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ridwan. Di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Luar biasa Pak Ajang, perkenalkan nama saya Jota Slim. Luar biasa ya. Jota Slim itu aktor ganteng Pak Haji. Oke, ada delusi keagungan ya. Luar biasa kan? Berbicara aktor ganteng sesuai dengan tema kita kali ini Pak Ajang. Tentang aktor ganteng. Tapi aktor gantengnya bukan pemain film Pak Haji yang ganteng, bukan. Tapi aki-aki torek gangguan telinga. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Kenapa topik ini diangkat dan tentunya Pak Haji Ang mempunyai catatan apa yang akan diterangkan Pak Haji, silakan. Oke, benar Bang Bren. Jadi aktor dalam Kulkas kali ini bukan mereka yang bekerja sebagai pekerja seni di dunia sinematografi. Seperti Jota Slim. Seperti Tom Hanks. Jackie Chan. Bruce Lee. Shahrukh Khan. Salman Khan. Mereka itu sineas sejati, Man. Meskipun sepi order, mereka tidak kedadak nyalek. Bener. Sekarang Pak Haji, ya ampun, banyak banget yang nyalek. Aktor dalam Kulkas kali ini, mohon maaf tadi, Bang Bren sudah sebut singkatan dari aki-aki torek. Atau kakek-kakek tuli. Dan gantengnya singkatan dari gangguan telinga. Maksud tuli di sini, Mang, bukan tuli karena kekurangan pendengaran fisiknya, tapi tuli dalam pendengaran ruhaninya. Ya? Gangguan pada telinga bukan gangguan pada telinga fisiknya, tetapi gangguan pada telinga ruhaninya. Jadi aktor ganteng itu adalah orang tua yang tuli dari petunjuk Allah, tuli dari seruan Rasulullah, budek dari petunjuk para ulama dan orang-orang soleh. Jadi saat mendengar dangdut koplo, mereka itu bergoyang dan berdendang. Biasanya tak pakai minyak wangi. Tapi saat dengar kumandang azan, mereka ngadadak panas tiris, Mang. Gitu. Saat bergoyang dengan biduan organ tunggal, oh dia nyawer. Ada viral di YouTube. Dia nyawer gue pemajikan. Tapi saat bertemu dengan anak yatim, dia ngadadak pelit 1000 setan. Ya Allah. Ya, kan gini, Mang. Aktor ganteng itu mereka yang kuat lari memutari stadion berputar-putar. Betul. Tapi dia tidak kuat melangkahkan kakinya ke masjid meski hanya beberapa meter. Ya Allah. Maka kan ada peribahasa, tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Semakin tua semakin doyan selfie. Semakin tua semakin lupa diri. Semakin tua semakin gatel. Atau tua-tua keledai. Semakin tua semakin lalai. Semakin tua semakin abai.
Padahal seharusnya tua-tua padi, semakin tua semakin mengabdi, Betul. semakin tua semakin taat, semakin tua semakin hebat, semakin tua semakin giat, semakin tua semakin manfaat, dan semakin tua semakin makrifat. Makrifat harusnya. Jadi ya? aktor Matang ganteng harus. itu aki-aki yang torek pendengaran ruhaninya, tuli pendengaran ruhaninya. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi seyogianya makin tua itu makin makrifat Pak Haji ya. Makrifat. Harusnya ini bukan makin tua makin jadi malah maksiat. Iya. Oke Pak Haji Ang, lantas narasi agama memandang kaum aktor ganteng ini seperti apa Pak Haji? Begini Mang, Rasulullah bersabda, saya punya catatan. Betul. Kata Rasulullah ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, Mang. Kemudian wala yuzakkihim, mereka tidak akan dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Betul. Wala yang turu ilahim, mereka pun tidak akan dilihat oleh rahmat Allah pada hari itu. Betul. Walahum adzabun alim, bahkan bagi mereka siksa yang teramat nyata. Oke. Siapa pertama? Saihun zanin, kakek-kakek yang masih gemar berzina. Satu. Kakek-kakek Yang kedua, kene ya Allah. wa malikun kadzabun, penguasa yang modal dusta. Oke. Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang besar kepala. Jadi dalam spirit hadis tadi, pertama, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak akan dibersihkan dia dari dosa dan nodanya, tidak akan ditatap dia oleh rahmat Allah adalah kaum ABB. ABB. Aki-aki beki budak. Atau komunitas sugar daddy. Mereka yang sudah bau tanah tapi masih hobi icip-icip ABG di luar nikah. Ya ampun. Ya, saya sampai pernah baca tagline di IG-nya itu dari kaum sugar daddy dan sugar mommy. Gimana dia bilang, Baji? zinah mati, nggak jinah mati, lebih baik jinah sampai mati. Enak coy. Astagfirullahaladzim. ODGJ man. ODGJ ya Baji. Kan kita nggak boleh bilang gila. ODGJ. Om Baji ya gitu. Iya yang sudah tua. Kan lazimnya begini Mang, kalau sudah engkong-engkong itu linglung dan pikun, ya masih kuat kikituan sama ABG. Kan gini, kenyataan kakek-kakek itu dia suka sering kali linglung kan gini, kakek-kakek. Dari mana kek? Dari apotek cu, ngapain? Habis beli obat, kok jalannya pelan-pelan? Shh, jangan ribet, ini obatnya obat tidur, nanti bangun. Kan kakek-kakek yang sare kakek mah. Lalu gini, cu mau nanya apa kek? Kalau kakek mau mengutarakan sesuatu, boleh nggak menghadap kiblat? Karena mau mengutarakan sesuatu, boleh nggak menghadap kiblat? Kan lazimnya kakek-kakek gitu ya. Ada kakek-kakek pulang piknik, pak masuk ke kamarnya, tiba-tiba ia berteriak, maling, maling, maling. Kata cucunya, ada apa kek? Kasur kakek nggak ada. Ternyata kasurnya tertutup spray, Mang. Kan kakek-kakek itu suka gitu ya. Langsung manggil, cu, sini cu, ada apa kek? Kenapa ya cu, dari tadi kakek bingung lihat kipas angin. Lirik kiri, lirik kanan, lirik kiri, lirik kanan, tapi dia nggak nyebrang-nyebrang. Kata kakek lagi ngapain? Lagi ngedoa apa? Tadi malam kakek mimpi dikejar-kejar hantu. Sekarang kakek berdoa pingin mimpi lagi, nanti mau ngejar-ngejar hantu, mau balas dendam kakek itu. Teman hantu itu. Bisa gitu. Bisa. Nah, Mang Bren, lazimnya engkong-engkong itu linglung. Iya. Tapi ada di antara mereka di usia senja diberi sehat tidak linglung, tapi anugerah sehatnya itu dipakai aktif maksiat. Masih suka topi miring, masih suka jalan sama cabe-cabean. Itulah aktor ganteng.
Aki-aki torek, gangguan telinga ruhaninya, di mana nanti di hari akhirat, mohon maaf, dia tidak akan diajak bicara oleh Allah. Seluruh dosa dan dosanya tidak akan disucikan oleh Allah. Dia tidak akan ditatap oleh rahmat Allah. Walahum adzabun alim. Itulah narasi agama yang sebut saja menilai orang yang tua-tua keladi. ABG, aki-aki beki budak tadi ternyata. Oke Pak Jang, nah ini saya pengen nanya kenapa seseorang itu masih melakukan maksiat di masa tuanya Pak Haji? Oke, begini Bang, kaum aktor ganteng ini sangat bisa dipastikan kalau mereka itu hanya doyan meluk ABG, hanya doyan meluk cabe-cabean, tapi dia tidak doyan memeluk agama. Keren juga nih. Lagi pusing kayak gini kan kita enak kalau ada yang meluk. Iya. Dipeluk oleh kekayaan kan gitu. Jadi kaum aktor ganteng itu bisa dipastikan adalah mereka yang jauh dari agama. Karena mereka jauh dari agama, maka mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari para ulama, dan jauh dari orang-orang soleh. Karena itu dia jauh dari keselamatan. Bang Bren kan tahu bahwa agama itu seringkali dicocokologi aturan gawe manusia. Betul. Manusia yang beragama hidupnya itu akan teratur. Bahkan dalam bahasa Sanskerta diartikan kan agama itu tidak, agama itu kacau. Jadi orang yang beragama hidupnya itu tidak akan kacau, ya. Orang yang beragama itu lazimnya mang akan sadar diri, sadar posisi, sadar fungsi. Karena itu dia tidak akan lupa diri, dia akan tahu diri. Dan yang kelebihannya, orang yang beragama itu pasti nanti akan dekat dengan ilmu agama. Kalau dekat dengan ilmu agama, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan seluruh kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan tentang agama. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan tentang agama, paham tentang agama, hidup kita bertabur kebaikan. Jadi pada saat usia kita senja, kita akan tahu diri. Jadi bila dekat dengan Islam, siapapun akan dibimbing bagaimana cara beribadah, akan dibimbing bagaimana cara bermuamalah, akan dibimbing bagaimana cara bersiasa atau politik, akan dibimbing bagaimana cara berdaulat atau bernegara. Dengan demikian dia tidak akan menjadi manusia yang tersesat. Nah, bagi orang yang beragama tadi, semakin tua akan semakin taat. Semakin tua akan semakin ma'rifat. Ingat Mang, manusia itu dituakan oleh usia, didewasakan oleh keadaan, dan manusia itu diselamatkan oleh agama. Jadi kaum aktor ganteng, kenapa sudah tua doyan maksiat? Karena dia jauh dari agama. Jauh dari agama Pak Haji ya. Iya. Tadi malah yufaqihu fiddin Pak Haji ya di ini. Oke Pak Jang. Dalam narasi agama nih Pak Haji, saya pengen tahu adakah informasi tentang batas usia gitu, dan ya batas usia berapa gitu manusia itu dikategorikan sebagai manusia tua gitu. Begini Bang, sebelum saya jawab pertanyaan itu, siklus hidup manusia itu ada 7. Ada 7. Ingetin nomornya. Nomor 1 bayi. Nomor 2 anak-anak. Nomor 3 remaja. Nomor 4 nikah. Nomor 5 berkeluarga. Nomor 6 tua. Nomor 7 meninggal. Mang Bren sekarang ada di siklus yang mana? 1 anak-anak, bayi sudah. 2 anak-anak sudah. 3 remaja sudah. 4 nikah sudah. 5 berkeluarga. Setelah berkeluarga, nomor 6 berikutnya apa? Tua. Setelah tua meninggal. Nah, maka Mang Bren kalau kalau Mang Bren tidak mau naik ke siklus nomor 6 tua, konon katanya harus balik lagi ke nomor 4. Nikah. Aja gawat ya. Jadi kalau balik nikah lagi, nanti paling naik seujung berkeluarga. Nanti berkeluarga lagi. Dia berkeluarga, nggak mau tua, balik lagi. Tapi itu hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke Bang, dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 67, mohon maaf, Allah berfirman, "Summa litakunu suyukha." Kemudian dia dibiarkan hidup sampai tua. Jadi Allah memberikan kesempatan hidup kita sampai tua.
Lalu pertanyaannya, manakah batas-batas usia tua? Rasulullah bersabda gini, a'maru ummati. Umur umatku itu ma baina sittina, lajimnya antara 60 wasab'ina sampai dengan 70. Wa aqalluhum mayyajuzu dahlika, dan sedikit kata Rasul dari mereka yang melewatinya. Jadi batas usia umat Kangjeng Nabi itu antawis 60 sampai dengan 70. Bahkan Rasulullah meninggal di usia berapa? 60 tahun. Karena itu memang saya ini sudah masuk kategori tuir. Betul. Saya ini sudah masuk kategori bau tanah. Nah, di usia 40 tahun membaca semakin jauh, tapi jalan semakin dekat. Ya? Dulu tidur sama istri patukang tonggong. Betul. Saya nonggongan langit, istri saya nonggongan kasur. Beda. Berhadapan-hadapan. Tapi sekarang berpantat-pantat ria. Iya. Ya, Mang, begini usia 40 tahun. Dulu kita pakai minyak wangi. Betul. Sekarang pakai minyak angin. Dulu siul-siulan pada gadis cantik. Iya. Sekarang siul-siulan pada burung. Aduh. Dulu saya sering kali minum minuman enak. Iya. Sekarang banyak minum obat. Waduh. Dulu kita ini pemburu nikmat. Sekarang jadi pemburu akhirat. Nah, jadi batas usia disebut tua itu sesungguhnya startnya dari 40 tahun. Jelita lah jerang 50 tahun. Ya. Iya. Syukur bisa nanti Lolita lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun. Ya, tapi lazimnya umat Kangjeng Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun udah RIP Pak Haji. Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul Adzim. Itu senjanya Pak Haji. Oke, senja. Sitina wa sab'ina Pak Haji. Oke. Nah, Pak Haji, saya tuh pernah dengar hadis yang mengatakan kalau sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya katanya. Nah, ini gimana penjelasannya? Bener gak ada hadis? Hadis itu bener, tapi belum titik baru koma. Selengkapnya kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, mantola umruhu, mereka yang panjang umurnya, tapi wahasuna amaluhu. Bagus amalnya. Jadi dalam spirit hadis ini ditarik benang merah bahwa manusia yang baik itu memiliki dua kriteria. Kriteria pertama, dia panjang umur. Panjang umur. Dan kriteria kedua, baik amalnya. Karena itu bila kita dianugerahi umur panjang sampai jadi aki-aki, jadi nini-nini, namun tidak baik amalnya, bahkan menjadi aktor ganteng, itu bukan manusia terbaik. Ya. Bila sampai hari ini Allah menganugerahi kita umur panjang, maka syukuri nikmat umur panjang itu dengan produktif dalam amal soleh. Supaya kita disebut khairun nas. Bila ada potensi dalam panjang umur kita maksiat, maka isilah sisa umur kita dengan bertobat. Bila ada potensi dalam panjang umur kita banyak merupakan Allah, maka sisa umur kita itu isilah dengan banyak berzikir kepada Allah. Bila ada potensi dalam panjangnya umur kita ini melupakan Rasulullah, maka di sisi umur kita itu isilah dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah. Bila ada potensi dalam panjang umur kita itu jauh dari Al-Quran, maka sisa umur kita itu pakai untuk berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Dengan begitu ada potensi pada diri kita menjadi khairun nas. Karena mantola umuruhu, umurnya panjang, wahasuna amaluhu. Dan bagus juga amalnya. Nah, karena itu Mang Punten, bagi aki-aki yang panjang umur tidak perlu merasa jago. Kenapa? Karena aki-aki itu manusia bukan ayam. Namanya ayam jago, Pak. Yang jelas semakin bertambah umur akan semakin banyak ulah. Semakin banyak ulah. Ulah capek teuing, ulah lieur teuing, ulah kurang dahar jeung ulah kurang duit gitu Mang ya. Tapi ada kasus gini Mang. Puluhan tahun menjadi perokok berat, sekarang banyak kakek-kakek mengalami gangguan kehamilan dan janin. Hamil naon Pak Haji aki-aki. Remon itu. Oke Pak Haji, berarti hadis barusan itu valid ya. Valid. Tapi ada terusannya berarti ahsan amal tadi ya Pak Haji. Ya. Yang bagus amalnya gitu. Panjang umur dan bagus amalnya. Oke Pak Haji Ang,
Kemudian lantas apa yang harus kita lakukan ketika berada di usia senja, Pak Haji? Oke, ini pertanyaan harus siap-siap, Pak Haji. Dalam Quran Surah Yasin ayat 68 Allah berfirman, "Wa man nu'amirhu nunakhisu fil khalqi." Dan siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Semakin panjang umur, kita akan dikembalikan pada awal kejadian kita. Kata Ibnu Katsir, bahwa seorang hamba ketika usianya semakin panjang atau semakin tua, setelah kekuatan dan kondisi primanya, maka ia akan dikembalikan pada kondisi lemah. Jadi udah tua ini kan lemah. Karena itu isilah usia tua itu dengan amalia yang bisa menguatkan ruhani. Sebab secara fisikali kita kembali pada awal kejadian kita yang lemah. Jadi menjelang senja kita itu jangan sibuk ngurus awak, tapi urus akhlak. Wih, keren juga. Jadi menjelang senja kita itu harus jangan sibuk ngurus cangkang, tapi urus isi. Menjelang senja kita itu harus sibuk ngurus jangan sibuk ngurus casing, tapi isi pulsa, isi paket datanya, isi kuota Pak Haji. Iya. Nah, menjelang usia senja kita itu jangan terlalu sibuk ngurus jasmani, tapi urus juga ruhani. Sebab kalau ruhani sudah lepas dari jasmani yang kita utamakan itu nanti tidak ada harganya. Jadi menjelang senja, kita itu harus kembali untuk merawat ruhani kita. Jangan terlalu fokus ngurus jasmani, meskipun tentu penting. Meskipun itu penting ya Pak Haji ya. Maka untuk kaum aktor, sebanyak apapun lubang yang kau explore, dari mulai lubang belut sampai lubang buaya, pada ujungnya akan masuk pada lubang kubur. Ya, benar, Pak Haji. Ingat, setiap kita tengah berjalan menuju kematian kita masing-masing. Dan lebih getirnya, kematian itu unpredictable, nggak bisa diprediksi. Ya, maka hati-hati, sadarilah akan tiba masanya kita dilamar oleh malaikat maut. Kita akan dinikahkan dengan kematian dan kita akan diceraikan dengan nikmatnya kehidupan dunia ini. Maka di usia senja, karena kita akan dikembalikan pada kondisi awal penciptaan kita yang lemah, mari kita fokus urus ruhani, jangan sekedar urus jasmani. Gitu. Persiapkan urus ruhani, jangan sekedar urus jasmani, walaupun jasmani penting, Pak Haji. Oke, Pak Haji Aang, kalau itu persiapan untuk hari senja, nah sekarang tuh apa yang harus dipersiapkan menuju kematian, Pak Haji? Ada satu quote indah ya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati, tapi mari mati-matian mengejar sesuatu yang bisa kita bawa mati. Keren. Di usia senja mah itu fokus. Tahu Pak Hajinya. Itu aja. Kata Rasulullah begini, idza matal insan. Di hadis lain, idza matabnu Adam. Jika mati seorang manusia, wafat seorang manusia, in qata'a amaluhu, maka terputus amalnya. Gitu, illa min salasin, kecuali 3 perkara. 1, shadaqah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doa anak yang soleh. Maka bila bertanya apa bekal terbaik untuk kematian itu, pertama sedekah jariyah. Kenapa harus shadaqah jariyah? Sebab begini, ketika kita ihtidah bil Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran untuk tahu siapakah orang yang bertakwa itu, Al-Quran selalu menjawab ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjaga hartanya dengan infak dan sedekah. Ya, infak dan sedekah itu nanti akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Infak sedekah itu nanti akan menjadi peneduh kita di alam mahsyar yang begitu sangat panas. Infak dan sedekah itu akan menolong kita di hari di mana saat itu tidak ada lagi yang bisa nolong kita. Kan ada kata-kata indah begini ya. Harta yang kamu makan, ujungnya jadi kotoran. Harta yang kamu wariskan, ujungnya jadi sumber pertengkaran, kakak dan adik berantem. Tapi harta yang kau infakkan dan sedekahkan akan menjadi teman terbaik di alam kematian. Itu yang harus dipersiapkan. Sedekah. Yang kedua, yang harus dipersiapkan oleh kita itu ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu dan ilmu kita harus bermanfaat. Apa ukuran ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang kita miliki sedikit apalagi banyak harus bisa membimbing diri kita untuk taqarrub kepada Allah. Syukur kalau bisa membimbing orang lain. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, setiap kita kan punya ilmu. Tapi pertanyaannya, apakah ilmu yang kita miliki telah memantik kita untuk dekat kepada Allah atau justru malah menjauhi Allah? Jangan-jangan kayak kemarin menghalangi, Pak Haji. Menghalangi. Kalau ilmu dibawa takabur. Dibawa takabur. Tapi ketika ilmu dibawa atau membawa kita untuk
takarub kepada Allah, membawa keluarga kita untuk takarub kepada Allah, maka ilmu kita akan menjadi teman terbaik di alam kematian. Yang ketiga, bekal kematian kita itu adalah doa anak yang soleh. Doa anak soleh. Jadi kita harus mati-matian untuk menjaga anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Supaya kelak pada saat kita wafat, doanya itu sampai pada kita di alam kematian. Maka kalau jadi anak ingin disebut anak soleh yang menolong orang tua kita di alam kematian, berdoalah. Dan berdoa itu di masjid, Mang. Jangan berdoa di medsos. Kenapa? Karena kamu itu dilahirkan bukan di-download. Pakai Play Store. Aki makan Pak Haji mainnya Facebooknya nih. Nggak doanya di Facebook. Di Facebook. Ya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita mau mati-matian, mari kita mati-matian menjaga harta kita dengan infak dan sedekah. Mati-matian menjaga ilmu kita bermanfaat. Dan mati-matian menjaga anak kita supaya jadi anak yang soleh. Sebab itu bekal terbaik kita di alam kematian. Bekal terbaik di alam kematian. Oke, jadi seperti itu Pak Jang ya. Kita langsung saja Pak Jang, mungkin ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem di rumah. Begini, Sobat Ngadem. Kamu boleh berpesta di hari lahir. Tapi ingat, kamu harus berkarya untuk hari akhir. Oke. Saya ulang ya. Kamu boleh berpesta di hari lahir, tapi kamu harus berkarya untuk hari akhir. Luar biasa. Setiap manusia akan mati, tapi hanya sedikit manusia yang benar-benar hidup. Maka hiduplah dengan hidup, agar kematian tidak mematikan. Weh, halus wae bahasanya. Menjadi dewasa adalah pergi tidur sebelum kamu ngantuk. Betul. Dan bangun tidur ketika kamu masih ngantuk. Oke. Itu orang dewasa. Mending umur muda tapi muka tua, daripada umur tua tapi muka dua. Oke, bila hidup menutup pintu untukmu, buka saja lagi. Sebab itu cara kerjanya. Buka kuncinya. Bila kepintaranmu Sobat Ngadem tidak cukup memukau orang lain, gunakan saja kebodohanmu untuk membingungkan mereka. Kasihan itu Pak Haji. Melakukan yang terbaik hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa depan. Luar biasa. Tugas kita adalah berbuat baik. Gitu Pak Jam? Oke. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semakin tua itu semakin bermanfaat Pak Haji. Semakin ma'rifat. Semakin ma'rifat. Semakin banyak tobat. Dan ruh kita semakin terisi Pak Haji. Betul. Dan tentunya mempersiapkan kematian dari mulai infak dan sodako, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan melahirkan anak-anak yang soleh Pak Haji. Luar biasa. Tidak terasa 30 menit kita sudah menemani Sobat Ngadem di rumah berbicara terkait aktor ganteng Pak Haji. Aki-aki torek gangguan telinga. Luar biasa. Semoga ada hikmahnya. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan kembali pada narasumber yang lain. Karena di Indonesia ini gudangnya para ulama dan cendekiawan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Sang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk.